Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Udah pada siap-siap belum memilih pemimpin baru? Kalau menurut Anda kriteria pemimpin yang paling pas buat kita seperti apa sih? Nah, kalau menurut Jensi kita mau ngobrol nih dalam podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Masya Allah. Kita ada Kak Mutia pastinya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Umi Tanti. Masya Allah. Dan pastinya saya Peti. Ya, udah deket banget ya, Yes, Kak betul, Mutia ya. Kita mau pilkada. memilih pemimpin yang baru, kayaknya seluruh Indonesia ya. Yes, pilkada. Ada yang lawannya kota kosong. Yes, ada yang Ada ada yang- lawannya. Ada lawannya, tapi yang paling pasti kita akan punya pemimpin baru atau pemimpin Insya yang Allah. lama akan Insya memimpin kita kembali. Betul. Kalau kita nih, Umi Yap. udah melewati beberapa pemimpin ya. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Karena Berapa semakin periode? usianya semakin menyenja. Tapi kalau yang Kak Mutia, Yes. yang Gen Z ini, nah kalau menurut Kak Mutia, ini sesuatu yang memang harus dijalanin atau enggak? Atau Kak Mutia pengen tahu nggak seperti apa sih kriteria pemimpin? Atau kita juga pengen tahu ya, Pasti. Umi, kriteria pemimpin yang diinginkan oleh Gen Z itu seperti apa? Iya, gimana ya dari Gen Z? Kalau dari Gen Z sendiri pasti perlu ya Umi Emak, karena kan pemimpin yang baru ini akan membawa gagasan-gagasan baru, visi-misi yang baru yang insya Allah pasti akan berpengaruh ke kita sebagai Betul. Gen Z gitu. Nah, Mutia sendiri mau bertanya nih Umi Emak tentang sosok pemimpin yang bisa menjadi teladan kita. Oke. Nah, beberapa Sosok ya. ya, beberapa waktu terakhir itu kan kita sering lihat ya di berita kalau cukup banyak berita tentang pemimpin yang beritanya itu menggelitik gitu lah Oke. bagi warga Bikin Konoha. Gitu ya. Ada yang bikin mengelus dada, ada yang bikin Iya. Ada yang bikin aduh, ada yang bikin pusing juga. Betul, betul. Nah, mulai dari pemimpinnya sampai aturan dan kebijakannya. Nah, pemimpin ini kan sebenarnya tujuannya untuk menjadi wakil bagi rakyat ya. Iya, Umi. iya. Iya. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini tuh justru membuat kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Nah, itu yang akhirnya jadi concern para Gen Z, jadi bahan diskusi nih di mana-mana, entah di pendidikan maupun di sosial gitu. Kalau pemimpin itu bisa nggak sih sebenarnya jadi teladan kita sebagai rakyat gitu. Nah, menurut Umi Emak sendiri, gimana sih definisi keteladanan pemimpin? Yang jelas kalau kita pastinya teladan paling utama Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling utama. Kemudian sahabat-sahabat beliau pastinya dan para tabiin begitu ya. Pokoknya yang dekat dengan beliau dan sampai hari ini pun sebenarnya banyak kok pemimpin-pemimpin yang bisa kita teladani. Ada satu kisah menarik gitu ya di masa sahabat Rasulullah itu ada dua orang sahabat yang sedang berperjalanan gitu ya. Sebut saja Abdullah dan Abu Ali. Kemudian mereka sebelum melakukan perjalanan, mereka tuh janjian dulu. Kita harus memilih nih pemimpin perjalanan ini siapa gitu. Ketua Akhirnya ininya ya. ketua perjalanan akhirnya di atas kesepakatan mereka berdua dipilihnya Abdullah gitu. Abdullah menjadi pemimpin perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah? Dia mempersiapkan perlengkapan perbekalan, dia mengangkat sendiri karungnya. Kemudian ketika malam tiba, ketika beristirahat, kemudian hujan, maka Abdullah ini ketika tidur ya, mereka tidur tiba-tiba hujan, maka Abdullah ini berdiri di atas kepala Abu Ali kemudian menutupi tubuhnya agar tidak kehujanan. Dan itulah yang dimaksud dengan pemimpin. Artinya salah satunya. Artinya dia ini meyakini bahwa pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin itu adalah yang melayani. Jadi kadang kita suka bingung ya Kak Mutia, Umi, kalau kita kan government itu kenapa diterjemahkan pemerintah?
Pemerintah. Oke. Suka merintah-merintah kan berarti. Padahal government itu kan maksudnya kalau menurut emak itu harusnya kan pemimpin. Iya, Artinya betul, pemimpin betul. itu adalah pelayan. Mungkin juga Umi nanti bisa nambahin bagaimana kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz, Ya. Umar bin Khattab, Umar bin juga yang Khattab. lain-lain. Yang pasti Rasulullah. Mak. Pasti kalau itu Pasti. sudah nomor satu lah. Gimana Betul. Gimana nih, Umi? Ya, Ini salah satunya sih bahwa Insya pemimpin Allah. tuh melayani gitu. Ya. Melayani. Oke, insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Umi insya Allah juga hari ini berdoa semoga di tanggal 27 nanti kita akan nyoblos ya, kita akan nyoblos Yang nyoblos orangnya ya, nyoblos kertasnya. coblos kertasnya. Kita akan coblos untuk pilihan-pilihan kita, semoga pemimpin kita kelak nanti amanah Amin. dan membawa aspirasi rakyat. Amin. Nah, Kak Mutia dan Mak, keteladanan seorang pemimpin dari kata teladan. Teladan itu pasti sosok yang akan bisa dilihat, sosok yang akan bisa ditiru, dan sosok yang akan bisa mewariskan untuk kelak ke generasi selanjutnya. Salah satu contoh adalah sosok keteladanan dari Rasulullah SAW. Hari ini bisa kita lihat, hari ini bisa kita tiru, dan hari ini juga bisa kita teladani yang insya Allah itu tidak lekang di akhir zaman. Yang mana satu, dia harus jujur, dia harus adil, dia harus amanah, dan dia juga harus bisa mengayomi atau merangkul semua lini dari komunitas yang ada. Saat ini memang di kalangan kita, di masyarakat negara Konoha, kita Bukan Muslim Indonesia lah ya. yang terbanyak, tetapi memang kita punya beberapa ragam agama yang memang kita juga harus perlu merangkul mereka-mereka itu. Jadi tidak bisa untuk, kalau Umi bilang, memandang sebelah mata. Dan semoga pemimpin-pemimpin hari ini pun juga walaupun mereka minoritas, jangan juga dilihat sebelah mata, ataupun masyarakat Muslim sendiri juga jangan dilihat sebelah mata, karena suara umat Muslim yang hari ini pun juga menentukan suara Anda. Terima kasih. Oke, artinya semua dirangkul ya, Betul. tidak membeda-bedakan, nggak ada diskriminasi baik yang Betul. mayoritas maupun yang minoritas. Nah, dari jawaban Umi dan Emak tadi bisa Mutia simpulkan bahwa pemimpin itu sebenarnya seharusnya melayani dan juga menjadi teladan yang Yap, bisa betul. ditiru, yang bisa Dilihat. mewariskan, mewariskan hal-hal baik Betul. bagi rakyatnya Betul. atau pengikutnya begitu. Oke. Iya. Nah, Kalau dari Gensi sendiri Kak Mutia gimana Kalau dong? menurut Mutia sebagai Uh-uh. Gen Z, pemimpin itu seharusnya memang menjadi ini ya, role model gitu Iya, ya. iya. Role model bagi pemimpinnya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka membuat suatu kebijakan itu seharusnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Role model bagi Yes. Yang dipimpin. Iya, yang yang dipimpin. dipimpin gitu. Jadi memang ini ya harus kita sebagai yang dipimpin pun juga ini bisa pintar-pintar untuk selektif dan pintar-pintar untuk memilih pemimpin Yep, yang akan betul. memimpin nanti gitu. Jangan sampai pemimpin yang kita pilih itu malah justru merugikan kita gitu. Dengan kebijakan-kebijakannya atau dengan mungkin visi misinya yang kurang cocok bagi kita. Iya, begitu. apalagi sekarang Gen Z ini kan yang paling concern ya. Betul, Iya. betul. Untuk usia produktif mereka Yes. harus mendapatkan pekerjaan, Iya, apa lapangan pendidikan pekerjaan juga. ini terbuka, Mm-mm. pendidikan, kemudian masalah-masalah lain misalnya dalam keluarga dan Yes, sebagainya. betul, betul. Ini kan yang Gen Z ini sudah mulai pada berkeluarga Gen Z gitu yang kan. paling Iya. sibuk. Paling concern lah ini. Iya. banyak persiapan. Betul, PR betul. Gen Z banyak sekali. Ya, nah kan di generasi sekarang, khususnya di Gen Z ya, Umi Emak yang paling produktif di masa-masa sekarang tuh kan lebih sering istilahnya menerima informasi lebih Betul, cepat gitu betul. dari sosial media. Nah, menurut Umi dan Emak, apakah keteladanan itu bisa berubah dari waktu ke waktu gitu? Misal di generasi Mutia sekarang teladannya itu seperti ini, tapi mungkin bisa jadi di generasi Umi dan Emak keteladanan itu berbeda. Pasti. Iya.
Keteladanan berbeda. Maksudnya dari sisi apanya nih? Ini dari sisi ininya mungkin apa? Role model. Iya, role modelnya. Role model. Misal di pemimpin sebelumnya standarnya itu seperti ini, tapi di generasi sekarang mungkin standarnya betul. berbeda. Oke. Pada dasarnya mungkin intinya sama ya. Ya. Kita menginginkan pemimpin yang seperti Rasulullah begitu ya. Sidik, amanah, fatonah, tablik gitu ya. Tetapi seiring perkembangan zaman, barangkali ada pergeseran memang ya. Ada pergeseran nilai. Tetapi kalau menurut emak sih intinya tetap awalnya itu ya harus yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat begitu. Tetapi bukan berarti kita ini kaku. Kalau nggak persis plek seperti Rasulullah berarti bukan pemimpin kayak juga. Iya, Sama aja kayak sekarang Umi sama emak menjadi orang tua untuk anak-anak seperti kamu Tia, itu tentu beda. Ketika orang tuanya Umi dan emak mendidik kami itu beda. Jadi pergeserannya memang ada. Tetapi tetap aja akarnya kembali ke Rasulullah gitu. Mungkin dari pendekatannya juga berbeda. Iya benar, cara berkomunikasi. Kalau soal nilai itu nggak bisa digeser ya, nilai nggak bisa Memang digeser. sudah Tapi pakemnya. caranya kita kemudian mendampingi anak-anak, mendidik anak-anak itu mungkin memang ada sedikit pergeseran cara. Gitu. Tapi kalau nilai sih, Mak rasa itu harus dipegang teguh. Gitu. Kalau Umi ya, keteladanan kepemimpinan atau teladan pemimpin itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Betul, iya. Karena pada saat kita dari zaman ke zaman, itu dari mulai zaman Rasulullah, kemudian naik lagi ke Abu Bakar As-Siddiq, para khalifah, kemudian Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu semuanya mempunyai ciri-ciri khusus masing-masing yang tidak bisa disamakan. Tapi kalau nilai-nilai sudah pasti disamakan. Hanya pergeseran setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian banyak raja-raja di Persia, Turki, apa semua yang memang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah saat itu, dan kemudian kembali kita ke akhir zaman kita di sosok keteladanan pemimpin di era kita di akhir zaman itu ternyata berubah wacana yang mana perempuan pun bisa jadi pemimpin, Pak. Itu perempuan pun bisa dijadikan pemimpin dan dibaiat langsung oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat di negara kita contohnya. Konoha. Dan yang satu sisi, makanya kalau memang sudah pasti keteladanan itu kan bisa berubah dari waktu ke waktu. Cirinya adalah satu, ketika pemimpin itu terbuka wawasannya, mau menerima kritikan, mau mau menampung aspirasi masyarakat, itu intinya dia adalah sosok yang bisa kita jadikan seorang pemimpin. Dari nilai-nilai yang Rasulullah sampai ke akhir zaman kita ini akan selalu relate sih kalau yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu inti dari yang Umi katakan, bahwa dia harus terbuka dan dia harus paham tuntunan kenegaraan, tuntunan agama ya, yang mana kita yang sekarang ini dipimpin oleh masyarakatnya Muslim ya, semoga yang memimpin pun Muslim. Karena apa? Syariat dengan syariat itu kan mengatur ya, syariat itu mengatur agama juga, di sana pun ada mengatur kepemimpinan negara. Nah, semoga jadi wanita boleh memimpin negara tapi nggak boleh jadi imam sholat. Ya. Dan semoga sih pemimpin yang akan kita pilih nanti, walaupun dia perempuan ataupun laki-laki, beliau paham tentang agama, itu menjadi satu poin buat kami. Nah, tadi kan Umi Emak menjawab kalau keteladanan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, semisal ketika ada generasi dari sebelumnya, terus harus memilih pemimpin di generasi sekarang, tapi mungkin standarnya tuh mereka sudah memegang standar yang kayak, aku harus punya pemimpin yang seperti ini. Terus ketika ada pemimpin yang baru, membawa gagasan baru, visi misi yang baru, mereka ini nggak setuju. Itu tuh baiknya bagaimana ya? Jadi misalnya Umi Emak di usia sekarang kemudian punya pemimpin yang usianya muda, terus kita nggak setuju sama kebijakan dia, gitu. Kemudian maksudnya kamu dia apa yang mesti kita lakukan? Misal kita sebagai Gen Z yang berusaha ini ya untuk meyakinkan bahwa pemimpin yang baru tuh bukan berarti seburuk
atau lebih buruk dari pemimpin yang sebelumnya, standar pemimpin yang sebelumnya gitu. Oke. Salah satu kriteria pemimpin tentu yang tidak anti kritik ya. Sedih kalau kita punya pemimpin yang anti kritik. iya. Terbuka Misalnya, kan. misalnya dikritik masuk penjara gitu. Iya, Jangan gitulah. Jangan ya. Jadi tetap tidak anti kritik karena manusia itu kan tempatnya salah ya. Iya. Manusia tempatnya salah. Pemimpin pun mungkin bisa melakukan kesalahan. Artinya kalau melakukan kesalahan, maka kalau di negara kita kan ada namanya pengawasan gitu ya, dari DPR, dari MPR sebagai wakil rakyat gitu ya. Nah, kalau dikritik ya diterima gitu, dilihat kalau memang itu kritikannya itu bukan ujaran kebencian, bukan sekedar hanya ingin menjatuhkan, ya dianalisa, kemudian dievaluasi diri, apakah memang dia melakukan kesalahan ya harus diperbaiki gitu. Jangan anti kritik deh, karena kita manusia ini tempatnya salah. Betul, Ya. betul. Jangan sampai kita menyuarakan aspirasi kita tapi malah kita yang disalahkan. Nah, itu yang itu. bahaya. Betul. Gitu ya, Mi ya? Insya Allah sih seperti itu. Jadi kalau menurut Umi, Kak Mutia, ketika Gen Z merasa, apa tuh? Generasi sebelumnya ketika mendapati generasi selanjutnya yang menjadi seorang pemimpin, dan kemudian kitanya tidak menerima atau tidak cocok ya, tidak serk ya dengan pola kepemimpinan mereka itu. Yang pertama, tidak boleh mencela karena memang pemimpin itu yang sudah disahkan oleh semuanya ya, sudah dipilih sudah terpilih dari seluruh masyarakat, dan dia juga pun pastinya sudah menjadi takdirnya dia jadi pemimpin untuk kami, untuk kita. Pertama, tidak boleh mencela, yang kedua doakan, ya kan, yang ketiga kita bisa membuat surat terbuka. Surat kaleng ya. Surat terbuka. Begini zamannya kan zaman digital ya. Atau kemudian kita bisa memberikan contoh-contoh kasus yang mana kita juga bisa membuat satu parodik ya. Satu contoh yang seperti itu, tetapi kebalikannya. Jadi harusnya seperti ini nih. Mengkritik dengan gembira. Ya, idealnya tuh seperti ini loh. Jangan yang seperti ini apabila menemukan kasus-kasus ya. Terus yang kelima ini, jangan pilih lagi. Kalau dia tidak mau memperbaiki diri. Iya, betul. Kalau memperbaiki diri ya nggak apa-apa juga. Apa nih apa? Jangan pilih lagi. Oke. Nah, krisis keteladanan pemimpin di Konoha ini kan seperti efek domino ya. Jadi betul. Awalnya mungkin dari pemimpin tertinggi, Ya. terus kemudian dinormalisasi dan akhirnya diikuti oleh yang di bawah. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat, itu kontribusinya apa supaya tidak menormalisasi hal tersebut, tidak sampai akhirnya menjadi budaya kita Sebagai rakyat ya. Yes. Sebagai rakyat ini. Ya. Masalahnya sebagai rakyat ya. Sebagai rakyat. Karena ranahnya bukan ranah kita itu kan. Tapi mungkin bisa analoginya kayak gini. Misalnya orang tua gitu ya. Orang tua kita ini dulu punya inner child gitu. Punya luka masa kecil. Kemudian kita melakukannya kepada anak kita gitu ya misalnya. Atau orang tua kita dulu punya luka masa kecil melakukan kepada kita. Kita ibaratnya rakyat gitu ya. Kita bisa loh memutus itu. Kita bisa memutus lingkaran kesalahan itu dengan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kesalahan itu. Masalahnya kita bukan pemimpinnya nantinya, Mak. Makanya bisa analoginya. Masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sebagai rakyat yang memang mungkin di negara Konoha ini kurang punya power, tapi nggak apa-apa, kita mulai dari diri kita aja dulu gitu. Ingat gak sih kisah Umar bin Abdul Aziz ketika sedang lembur di kantor beliau ini seorang khalifah itu ya. Kemudian anak putranya datang, Umar bin Abdul Aziz menanyakan kepada putranya, kamu datang untuk urusan negara atau untuk urusan pribadi? Urusan pribadi. Gitu. Umar bin Abdul Aziz segera mematikan lampu minyak. Karena dibilang ini lampu minyaknya negara. Kemudian beliau mengambil fasilitas beliau mengambil lampu minyaknya sendiri dan menyalakan, baru dia mengatakan kepada anaknya, sekarang kamu bisa mengatakan apa maksudnya. Jadi kita melihat, Masya Allah ya, pemimpin masa itu begitu
warok gitu, Iya, begitu hati-hati betul, gitu ya. Dan tegas juga. Terhadap begitu takut menggunakan fasilitas negara yang memang bukan haknya. Ya, Itu kan uang rakyat Iya. gitu ya. Ya kita harapannya sih Iya. kita punya pemimpin seperti itu. Karena masalahnya ya Mak ya, perjalanan kita sudah sangat jauh dengan era Rasulullah. Kalau Ya. mereka itu masih dekat lah, Betul. masih ada sahabat, masih ada tabiin, Tapi ya kan? kita harus tetap Ya. melihatnya sebagai teladan. Makanya tugas kita nih Mak, mulai dari diri kita sendiri, Betul. mulai dari Keluarga. semoga nanti anak-anak kita bisa jadi calon pemimpin selanjutnya, ya kan? Bisa kok kita mulai dari rumah misalnya Ya, selalu dari di sini. menyampaikan kepada anak-anak harusnya seperti apa pemimpin itu. Ya betul. Mereka akan merekam. Iya. Dan akhirnya bisa mengaplikasikan baik itu dalam pendidikan atau pekerjaan. Ya, Pasti. Harapannya seperti itu sih Kak. Dan yang paling berat itu memimpin diri sendiri loh. Oh iya. Memimpin nafsu. Ya. Iya. Kalau Mengendalikan pemimpin nafsu. ya, kalau pemimpin yang sekarang bisa adil, bisa jujur, bisa lugas, bisa tegas, itu dia sudah selesai dengan diri sendiri, Iya, Mak. iya. Tapi kalau sekarang masih melakukan hal-hal yang kurang lurus dalam kata syariat agama, ya pasti dia belum selesai dengan dirinya Iya. sendiri. Pokoknya mulai dari diri kita, mulai Iya. dari rumah, Iya. lingkungan terkecil kita. Ya, gitu. itu yang Umi yakini. Iya, Oh, dia iya. belum selesai sama dirinya. Kan kita suka sedih ya, misalnya di jalan gitu ya, lagi padat tiba-tiba ada wing lewat pejabat Iya. gitu. Padahal mereka kan pelayan rakyat gitu loh. Malah justru yang misal ambulan atau Iya. pemadam kebakaran itu malah Dikalahkan. tidak diprioritas. Itulah yang norma-norma yang sudah ditinggalkan. Ya, norma-norma yang sudah ditinggalkan akhirnya dianggap wajar. Itu kan yang jadi masalah saat ini kan. Ya memang Umi merasakan ketika Umi zaman dulu ada kepemimpinan yang zaman dulu tuh kayaknya juga rapi-rapi deh. Kenapa yang sekarang jadi kacau balau ya kan? Atau karena sudah tua ya kan? Ini nanti tugasnya Gen Z. Iya. Insya Allah. Nah, Betul. tadi kan kalau bisa kita berkontribusi mulai dari diri kita sendiri, Betul. terus keluarga dan lingkungan kita. Misal nih di lingkungan kita punya pemimpin, entah itu di dunia kerja mungkin atau pemimpin di misal di lingkungan rumah. Ya. Nah, pemimpinnya itu misal kata Umi tadi kurang lurus. Nah, kita baiknya sebagai yang dipimpin itu seperti apa? Misal Bengkok, Wak. Kurang lebih bengkok. Kalau di negara kita ada mekanisme ya, Iya. ada mekanisme untuk menyampaikan masukan, kritik gitu ya, ada mekanismenya. Tapi kadang-kadang kalau telinganya ditutup terus kita juga suka kesel gitu ya. Akhirnya pada akhirnya mungkin ada yang turun ke jalan, ada yang macam-macam. Mungkin harus pemimpinnya sih yang introspeksi gitu. Iya. Karena rakyat kan juga mungkin mau makan aja susah gitu kan, ada juga Iya. saudara-saudara kita seperti itu masih ada loh. Tahapannya pekerjaan juga. tahapannya itu kalau menurut Umi ya, ketika ada pemimpin-pemimpin yang memang tidak memihak kepada rakyat, ya yang pertama doakan, yang kedua suarakan, yang ketiga gulingkan. Oh, ada perkarakan dan ada digulingkan. Bagaimana? Minta ini judul nih. Yang mana nih? itu. Yang mana nih? Doakan, suarakan, Perkarakan. gulingkan. Berarti ada dua cara, perkarakan atau gulingkan. Kalau misal udah nggak bisa di Kayak perkarakan di zaman sekarang susah deh. Nanti Banyak yang kepala memperkarakan- umum. yang memperkarakan malah diperkarakan. Iya. Yang paling betul gulingkan anak Gen Z. Oke. Hati-hati loh. Hati-hati Ini ya. bukan di negara kita ya. Konoha, Pak. Konoha itu, Pak. Oke, nah, tadi kan kita sudah bahas hal-hal yang bisa diteladani dari seorang pemimpin. Menurut Umi Emak, apa aja sih hal-hal red flag nih yang red harus flag. kita waspadai dari seorang pemimpin? Nah, supaya kita ini tidak salah pilih. Red flag, Mak. Red flag ya. Kan istilah Merah, zaman merah. sekarang. Gitu. Hati-hati kalau yang jelas kalau tidak tadi yang 4 ya. Ya, betul. Sidik, amanah, patona, Oke. tablik itu jelas kalau itu. Tapi mungkin hal-hal yang barangkali sepertinya sepele ya. Mak tuh agak concern sama yang enggak
tepat waktu gitu ya. Oke. Disiplin, Nggak Mak. Iya, Disiplin. nggak disiplin. Kayaknya kemarin kita juga dengerin Ustadz Suherman menyampaikan bahwa seumur hidupnya beliau ini nggak pernah terlambat. Kalau diundang mesti selalu datang, bahkan sebelumnya. Itu menjadi tanda bahwa seseorang itu menghormati orang lain. Iya. Pemimpin pun seperti itu ya. Kalau misalnya kita undang kemudian misalnya jam 10 datangnya jam 3 sore itu kan ya gimana juga. Ada loh. Oh, gitu ya. Ada gitu ya. Itu kan kelihatan banget Iya. tidak menghargai orang yang dia pimpin. Padahal tadi menurut Mak salah satunya pemimpin itu adalah pelayan Yes, gitu. Bukan Oke. orang yang selalu harus di nomor satu kan justru Iya, betul, gitu. betul. Yang harus kita yang nunggu. Gitu Oke, sih, itu oke. salah satunya. Gitu. Red flag-nya. Ya, gitu. Red betul, betul. flag-nya. Mungkin itu kayak sepele ya bagi Sepele, kelihatannya sepele warga sih. Indonesia kan katanya kita nggak apa-apa. Jam karet. Ngaret. Justru kalau dari pemimpinnya seperti itu Iya. jadinya yang ke bawahnya terus Akhirnya akan dinormalisasi. iya, gitu. jadi sesuatu yang nggak apa-apa lah di Indonesia kan Iya. biasa jam karet gitu. Semenit 2 menit aja gitu. enggak biasanya. juga gitu. Iya. Jadi itu mungkin kelihatan sepele tapi harus kita waspadai sebagai refleks tadi. Menyikapi red flag ya kalau menurut Umi ya silakan angkat bendera putih. Maksudnya? Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Ya nyerah aja. Berarti kan beliau kurang capable, kurang mampu dalam menjadi sosok teladan bagi umat, bagi masyarakat sekitarnya, yang mana kata emak itu unsur-unsurnya, nilai-nilainya adalah salah satunya disiplin. Disiplin, jujur, amanah ya Ya, kan? kalau yang 4 itu jelas ya, Jelas, itu jelas. sudah harus Sudah dipegang wajib teguh ya. gitu loh. Karena kedisiplinan itu sebetulnya itu bentuk tanggung jawab pribadi, Mbak. Kalau ketika dia tidak bisa melakukan disiplin diri saja, berarti bagaimana dia bisa mendisiplinkan orang lain, ya kan? Iya benar. Satu contoh yang paling gampang dan bisa kita nilai itu dan bisa kita didik adalah apa? Setiap pagi rapikan spray tempat tidur. Nah, itu sudah menjadi salah satu indikator bahwa dia bisa memimpin dirinya sendiri. Ya. Kalau noto Sendiri kasure, aja nggak noto bisa. kasur aja nggak bisa, ya berat nanti ke Red flag, depannya. red flag Bisa red gitu. flag. Oke, berarti Jadi harus apa? Angkat bendera putih saja. atau menurut Umi tadi kan kalau dari emak pribadi disiplin ya masalah waktu. Misal jangan sampai pemimpin ini yang terlambat atau Betul. orang-orang disuruh nungguin. Kalau dari Umi sendiri apa sih yang menurut Umi kayak nggak banget deh Nggak kalau banget. kayak gitu. Jangan Ya. pilih yang kayak gini, itu kayak apa? Min? Ya, kalau menurut Umi sih memang yang sangat sekali dinormalisasi semua pemimpin Konoha itu serangan fajar sih. Oh, Yang mana betul, ya itu satu sudah sangat sekali melanggar syariat iya. dan hukumnya haram, Mak. Hukumnya haram. Baik yang menerima maupun yang memberikan itu sama-sama Oke. dilaknat Allah. Dan kalau bisa jangan dipilih. Seperti Bukan itu. kalau bisa, jangan dan dipilih jangan pokoknya. dan jangan juga diambil duitnya karena Jangan. karena Nggak saat boleh. ini tuh ambil duitnya tidak pilih orangnya. Iya, jangan juga. Jangan dua-duanya. Jadi Oke. jangan pilih orangnya dan jangan ambil duitnya seperti itu. Mungkin sebagai kisah Ah. penutup ini kisahnya tadi masih dari Umar bin Abdul Aziz ya. Ketika ada petugas Baitul Mal Ya, betul di Mal ya, betul. tempat ketika beliau memimpin sebagai khalifah itu memberikan kalung kepada putrinya Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika beliau mengetahui putrinya membawa kalung itu, ditanyalah. Ternyata kan dari petugas Baitul Mal. Maka dengan tegas beliau menyuruh mengembalikan dan menyampaikan sebuah ayat, kalau nggak salah Ali Imran ayat berapa gitu ya, yang mengatakan bahwa jangan gitu, jangan pernah seorang pemimpin itu bersikap seperti itu, menggunakan itu kan uangnya rakyat betul, gitu ya, betul. digunakan Ini untuk ya, apa kalau menggunakan jadi kalau kita misalnya itu maaf, fasilitas Maaf ya. Iya, iya. Jadi Ada Ali menggunakan Imran, ada fasilitas aku ini menggunakan fasilitas, kemudian Ada. menerima suap, itu kan nggak boleh banget tuh. Nah, kemarin kan Ada, sempat ada. rame juga Iya, ya iya. yang katanya. Oh, yang Nebeng, nebeng, yuk. Oh. ada betul. Nggak mungkin Di- dapat tebengan kalau bukan karena Pasti, ada ini jalur ya, khusus, jalur jalur khusus. Jadi ya itu menjadi refleks Iya. banget kan. Refleks banget sih. Gitu ya berarti Umi dan Emak bahwa pemimpin itu yang pertama seharusnya tuh melayani yang Betul. dipimpin. Jangan sampai pemimpin itu minta
untuk kepentingan pribadi. Minta dilayanin malahan. Minta dilayani justru, padahal memang tugas utamanya adalah ini ya, memberikan fasilitas atau kebijakan atau apapun yang terbaik untuk yang dipimpinnya gitu. Terus yang kedua adalah seharusnya bisa memberikan teladan, mewariskan hal-hal baik dan juga dilihat, menjadi ditiru, dilihat diwariskan. ditiru dan diwariskan dan juga menjadi role model gitu. Dan yang harus kita waspadai itu memang banyak hal yang dinormalisasi oleh rakyat kita, tapi sebenarnya hal itu tuh justru malah menyambung ke hal-hal yang bisa mungkin dianggapnya kecil, tapi berpengaruhnya kalau dinormalisasi bisa Jadi kayak bola salju betul, gitu kan. sesuatu yang besar, yang buruk, yang bisa justru merugikan banyak orang gitu. Oke, terima kasih Umi Emma. Oke, terima kasih. Kita juga Sampainya mau hari menyampaikan ini. terima kasih Untuk- karena ini kita spesial ya. Hari ini Masya podcast Allah. Umi Emaknya itu ada di Studio Gifari. Gifari. Yang biasanya di sini tuh Mitra Muslim tempatnya saudara-saudara teman-teman kita Awards mengadakan pengajian, kegiatan ini di sini tempatnya. Terima kasih Bu Cici sudah berkenan untuk mengizinkan kita untuk podcast di Studio Gifari. Berkah selalu Ibu Berkah Cici. selalu. Alhamdulillah kita sudah ngobrol bareng tadi tentang pemimpin ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya di negara kita ini mendapatkan pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, Insya Allah. sidik, amanah, fatonah, dan tablik, dan juga hal-hal yang lainnya. Dan negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima Insya Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.